Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Haleluya. Mari kita akan segera memulaikan ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Tapi sebelum itu saya ajak kita semua, kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mensyukuri untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kini saatnya Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu. Kami ingin mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ini hidup kami, inilah pujian kami Tuhan. Kami menaikkan kepada-Mu, kami ingin memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Untuk itu tak henti-hentinya kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami. Kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Kau yang tutup bungkus kami dengan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu memenuhi setiap hati kami dan kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu. Amin. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Lagi saudara katakan curahkanlah. Oh, kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Hadirat-Mu ku rasakan Tuhan. Oh, hadirat.
urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan. Oh, saat ini urapanmu ku rasakan ya Bapa. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Oh, hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan, amin, saat ini urapanmu oh ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita dipertemukan oleh kasih Tuhan, amin. Mari sama-sama katakan, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi saudara, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau katakan pujian. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya,
juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Amin. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, katakan mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Amin. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita angkat satu nyanyian. Kami mau menjadikan Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Perak dan permata
jadikanku hamba setia kepadamu. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya, Kau segalanya. Bagiku ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, mengasihimu, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Oh, mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Biarlah kiranya nyanyian ini baik demi baiknya menjadi berkat buat kami semua. Bukan emas dan perak yang berarti, tetapi menjadi hamba yang mengalami ketaatan kepada Tuhan, memperhambakan hidup kepada Engkau Tuhan. Itulah yang terbaik yang kami harus alami dalam hidup ini, supaya kami tidak jadi orang Kristen yang hanya menggali keuntungan, menggali berkat-berkat duniawi, tetapi kami menggali firman Allah untuk kami mengetahui apa isi hati-Mu Tuhan. Lebih melekat kepada firman, lebih kami akan hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu itu berkuasa untuk menolong kami sekalian. Roh Kudus tolong kami yang tidak sanggup, Engkau buat sanggup mengerti setiap kata firman. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita. Damai sejahtera Allah melampaui akal pikiran kita. Ya, semoga lagu yang tadi kita nyanyikan itu memang betul-betul memberkati hidup kita seperti itu.
Ya, jadi hamba kebenaran, hamba kepada Tuhan, bukan emas perak, bukan segala-galanya dari dunia ini. Ya, mari kita akan hari ini mendengar tema dari firman Tuhan. Menikah tidaklah mudah. Ya, tidak mudah untuk menikah. Ya, kalau minggu lalu tidak mudah masuk surga, maka hari ini kita dengar tidaklah mudah menikah. Ya, kita hidup di zaman akhir. Segala sesuatu dibuat mudah. Zaman modern ini tingkat kehidupan manusia lebih tinggi. Ya, pendidikan tinggi, kemajuan teknologi, kedokteran dan sebagainya. Ini membuat manusia lebih mudah senang-senang hidup. Ya, dapat membuat manusia mudah mendapatkan kepuasan daging. Ya. Dunia hiburan saudara bisa nikmati 24 jam. Ya. TV, di layar TV, smartphone, komputer, semua ada. 24 jam. Bisa menikmati dunia hiburan. Tetapi akibat dari itu, manusia tidak bergairah dengan firman. Manusia tidak lagi bergairah dengan hal-hal yang rohani. Manusia sudah, coba kalau anak itu dikasih HP terus nonton. Sedang orang tuanya bicara dia tidak dengar. Jadi hati-hati dengan perkembangan dunia. Ya, segalanya mudah. Masuk surga pun mudah. Asal percaya saja. Ya. Tuhan Yesus sudah mati. Dulu dosa kita yang dulu, yang sekarang sampai yang akan datang. Masuk surga, pokok percaya. Segalanya dikasih mudah, padahal tidak demikian. Iman harus disertai dengan perbuatan iman, ketaatan. Kalau tidak mati. Kita mau jadi seperti Tuhan atau mau jadi seperti setan? Ayo, mau jadi seperti Tuhan, Tuhan Yesus. Ibrani 5 mengatakan ayat 8 dia belajar taat. Atau mau jadi seperti setan, percaya Tuhan tapi tidak taat. Ayo kita baca ya. Yakobus pasal yang kedua ayat 17 sampai selanjutnya. Tolong dibaca. Dimengerti. Demikian juga halnya dengan iman. Ya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Perbuatan iman itu adalah taat kepada perintah Tuhan. Kita masuk surga bukan karena kita mati-matian. Ya. Menyiksa diri, bertapa, masuk surga. Tidak, saudara. Orang percaya cukup percaya masuk surga. Tapi kan kita tidak langsung mati, kita masih hidup. Nah, inilah yang harus kita lakukan, pergumulan, perjuangan hidup. Sesudah kita menjadi orang percaya, sesudah kita beriman. Lanjut dibaca. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Ya. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Ya. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Setan-setan juga percaya loh. Dia juga sebut Yesus, engkau anak Allah. Ya, waktu orang dirasuk di Gadara itu, ya manusia ada setan di dalamnya. Kan setan itu teriak, engkaulah Yesus anak Allah. Iya, dia gemetar. Tidak tahan sama Tuhan Yesus, tapi tidak ada perbuatannya. Coba baca terus. Dan mereka gemetar. Ya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan
adalah iman yang kosong. Ya, sekian. Jadi setan itu percaya tapi tidak taat. Jadi kalau orang Kristen percaya tidak taat sama setan. Nah, kita kan mau jadi seperti Yesus. Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat Ya, dari apa yang telah dideritanya. ya, dia anak manusia, anak Allah yang menjadi manusia dalam kedudukan sebagai anak. Belajar taat. Jadi kita mau seperti Yesus atau seperti setan? Kalau mau seperti setan, percaya saja. Tidak usah melakukan perintah Tuhan, tidak perlu firman, tidak perlu apa, pokok percaya. Ya. Tapi kalau kita mau jadi seperti Yesus, kita belajar taat, dengar firman. Makin orang dengar firman, makin menghargai firman, makin orang itu takut akan Tuhan. Itu saya garansikan. Saya sendiri alami itu. Makin kita taat pada firman, makin lekat dengan firman, makin takut kepada Tuhan. Makin tidak mau menyakiti hati Tuhan. Makin tidak mau berbuat dosa. Ada banyak orang Kristen mengabaikan firman. Inilah sebabnya banyak orang Kristen tidak takut Tuhan. Ya, hidupnya sembarangan. Ya. Nikah juga sembarangan. Karena sudah tidak takut Tuhan. Kita harus perhatikan apa yang dikatakan Yesus ketika ia menyampaikan berita kepada murid-muridnya pada zaman itu. Dia menubuatkan jauh sebelum zaman akhir kita ini. Tuhan berkata menjelang datangnya dia kedua kali. Orang akan hidup seperti zamannya Nuh. Baca ya Matius. Pasal 24 ayat 37 dan 38. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, Ya. demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nah, nanti anak manusia datang pada kali kedua. Sebelum itu orang akan hidup seperti zaman Nuh. Baca. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, Ya, kawin dan mengawinkan, ya, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. ya. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Apa Demikian pula lah. keadaan manusia zaman itu? Coba baca terus. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi nanti pada waktu kedatangan anak manusia sebelumnya orang makan, minum, kawin, mengawin. Itu yang dilakukan manusia. Betapa banyak nikah yang hancur. Nampaknya baik, ke gereja juga baik, tapi bukan itu yang menentukan. Bagaimana keadaan kita di rumah, gimana rumah tangga kita, keluarga kita. Semua berasal dari keluarga nomor satu. Hidup anak-anak, hidup semuanya berasal dari rumah tangga. Saya dengar pendeta ini berkhotbah. Dia salah satu orang ketua sinode yang besar di Indonesia. Segala sesuatu diawali dari rumah tangga. Bagaimana orang tua, bagaimana anak. Guru kalau kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Itu kata pepatah yang biasa kita dengar. Lah siapa yang paling banyak hidup dengan orang tua? Ya anak. Betul ya? Lah anak ini kan lihat orang tua. Jadi orang tua wajib memberi keteladanan yang baik kepada keluarga kita. Dan itu tidak akan bisa dicapai kalau orang tua belum menghargai firman Allah. Betul ya? Kita baca ya. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayat 3.
kejahatan manusia. Ya, Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. kemudahan siapa saja. Ketemu di mall juga jadi. Ketemu di pasar juga jadi. Ya. Pokoknya mudah, siapa saja yang disukai. Jangan begitu ya. Untung-untung kalau ketemu di mall, orangnya baik. Kalau tidak baik bagaimana saudara? Ini perlu waktu, jangan buru-buru. Makan bubur terlalu panas nanti lidahnya itu angus. Lanjut. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, Iya. karena manusia itu adalah daging. Rohku tidak selamanya tinggal dalam manusia. Ketika Tuhan melihat manusia memudahkan kawin. Anak-anak Allah itu anak-anak dari rohani, roh. Anak-anak manusia, anak-anak daging itu, manusia daging. Manusia dunia memang cantik, mempercantik dirinya. Matanya yang sipit dibuat bisa cantik. Ya, bersolek sedemikian rupa. Ya. Lalu Tuhan berkata, karena kamu memudahkan perkawinan, menganggap perkawinan itu remeh dan tidak kudus, padahal Tuhan berkata perkawinan pernikahan kita kudus. Tidak boleh dibuat sebagai main-mainan. Hari ini tidak suka, cerai. Besok cari lagi yang lain. Itu keadaan manusia nanti akhir zaman. Saya peringatkan orang muda remaja. Ini gembala mengajar, mendidik. Kalau kamu tidak dengar ajaran didikan, nanti air matamu, ya itu jadi kau punya bayaran harga. Terima kasih gembala yang baik, yang selalu mau mengajar, mendidik, yang tidak selalu itu untung bagi gembala. Kalau orang itu menerima perkataan firman Tuhan yang disampaikan gembala, dia terima kasih, dia hormat gembalanya. Tapi kalau tidak, dia tidak akan menghormat, malah melecehkan. Hati-hati itu ya. Nah, perkataan ini keras, jangan suka mau dengar yang ringan. Saya kemarin mendapat WhatsApp dari orang yang saya sangat kenal baik. Hamba-hamba Tuhan berguguran. Ya, hamba Tuhan kalau saya sebutkan terkenal. Nah, kan hanya di Indonesia loh. Jatuh. Gereja bukan gereja kecil, gereja besar. Nah, akhir zaman akhir. Saya cuma bisa nasihatkan kepada yang meng-WhatsApp saya. Anda harus lebih dekat dengan Tuhan, banyak doa, banyak baca Alkitab, jaga dirimu, jaga keluargamu. Selesai. Saya kalau lihat orang muda sudah mulai meningkat, remaja 14-15, waduh, meles saya. Ini sulit loh. Tak semua gembala mau ngomong, risiko kalau ngomong. Berbahagialah orang yang mau dengar didikan. Itu Alkitab yang mengatakan di Amsal, nanti kita baca. Ya. Saya mau melihat contoh yang positif dari bapak orang beriman, Abraham. Abraham ini memberi contoh teladan kepada kita. Tidak mudah menikah. Loh, ini pernikahan. Kenapa? Kita ini mengarah kepada pernikahan yang kudus dengan Kristus. Kita mempelai wanita.
Tuhan mempelai laki-laki surga. Nikah kita di dunia menuju kepada pernikahan dengan Kristus. Tidak mudah. Ya. Jangan semua kita kasih mudah-mudah saja semua. Ya, melayani mudah, masuk gereja mudah, semua mudah. Makanya saya kalau mau memberkati pernikahan 3 bulan sebelum orang tua harus memberitahu. Karena saya tahu orang merencanakan pernikahan itu bukan 3 bulan. Sudah setengah tahun yang lalu mungkin. 5 bulan yang lalu. Seperti adik saya. Nasib tahun lalu bulan Oktober atau bulan Oktober mungkin November. Mau menikahkan anak di bulan Agustus nanti. Dia sudah kasih tahu saya. Coba. Menghargai kakaknya, menghargai familinya. Tolong bantu doa, saya akan menikahkan putri saya tanggal begini, bulan begini, di mana? Ya. Jadi saya 3 bulan pasti bimbingan pranikah. Dari sekian banyak bimbingan pranikah yang saya lakukan, rata-rata cuma ketemukan 1-2 orang yang belum jatuh. Ada yang SMA jatuh. Jangan main-main anak SMA. Ya, SMA masih baik kalau kamu menikah dengan orang itu. Kalau tidak dinikahi bagaimana? Cacat kamu. Sangat berharga. Seorang gadis apa? Perawan. Jadi tidak memudahkan pernikahan. Dari sekian banyak. Yang bilang orang yang disangkur. Wah, jangan bilang orang pengajaran. Oh, gereja KBT. Oh, gereja apa. Justru saya temukan. Jatuhnya di sini dengan ini. Nikahnya dengan orang lain. Bayangkan, masih baik kamu dinikahi orang. Tapi itu cacat. Kalau tidak ribut, tidak disebut. Kalau ribut, disebut. Kita belajar dari Abraham ya. Kejadian pasal 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Ya. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, Ya. yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, Ya. baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, Ya. supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, Ya. bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, Ya. yang diantaranya aku diam. Ini Abraham tidak memudahkan perkawinan. Tidak boleh dari anak perempuan Kanaan ya. Untuk menguatkan keinginan Abraham, sumpah. Bayangkan. Bujanya ini disuruh sumpah. Nah, sekarang ini orang tua gampang saja. Anak muda, oke lah. Cepat-cepat mantu. Tidak mudah. Baca terus dulu. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Ya, pergi ke negeriku, sanak saudaraku. Untuk kita sekarang
saudara-saudara seiman yang kita kenal. Terus, Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri di mana tuanku keluar? ya, Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. ya. Jangan kau bawa kembali anakku kembali ke tempat yang dulu dia sudah tinggalkan. Terus, Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, ya, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, ya, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, Ya. sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. ya. Terus, Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku Ya, ini. terus? Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. ya. Terus, Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. ini Abraham mau cari menantu buat istri dari anaknya Ishak. Suruh sumpah, pesan yang sangat penting buat hambanya ini. Berarti Abraham itu contoh kita, tidak gampang-gampangkan menikah sembarangan. Ini Alkitab. Mari kita tiru Abraham. Ya, jangan terlalu mudah. Jangan lihat luarnya. Jangan dengar rayuannya. Justru laki-laki yang banyak merayu itu bahaya. Lanjut dibaca ayat yang ke-14 dan 15. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Ya, Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. ya, Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. ya, Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka istri Nahor, Ya. saudara Abraham. ya. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Ini ayat 16, perhatikan. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ya. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Alkitab tidak menyebutkan, berarti tidak ada apa-apa. Kalau Alkitab menyebutkan, berarti perhatikan. Gadis itu sangat cantik, luarnya cantik, dalamnya pun cantik. Masih perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Jorok ini pendeta. Loh, siapa yang jorok? Alkitab tulis begitu. Jelas, supaya jelas. Ya, jangan pacaran ya. Boleh, jangan sama-sama terus melengket, masih muda. Jangan. Saya tidak larang saudara untuk kalau sudah puber itu anak-anak ada rasa cinta sama orang itu, silakan. Kita pun melewati masa muda. Ya, tapi tidak usah lengket. Apalagi berdua-duaan. Betul ya? Bahaya itu. Ini gadis masih perawan. Belum pernah bersetubuh. Disebutkan di ayat 16 dari Kejadian pasal 24. Itu syarat yang terbaik. Gadis dari keluarga saya, bukan orang Kanaan, bukan orang asing. Awas
kata Abraham, jangan kau bawa anakku kembali ke sana. Sekali dia keluar dari dunia Kanaan itu, biar dia lanjutkan seperti Abraham mau melanjutkan sampai ke kota yang punya alas, itulah Yerusalem baru. Nikah kita sampai menikah dengan Tuhan Yesus. Seperti perawan suci, tidak ada cacat. Kalau dari awal sudah ada kesulitan untuk menikah, jangan lanjutkan. Jangan dilanjutkan. 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 18. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi Ya. kamu. Ya. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Ya. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam Ini- hati kamu. Ini hamba Tuhan yang baik. Terus terang. Buka hati kamu lebar-lebar. Mana lebih baik? Hamba Tuhan yang diam-diam aja kamu. Terserah kamu. Atau menegur. Atau mendidik. Atau mengatakan. Hah? Mau pilih yang mana? Ini hamba Tuhan tidak baik ini. Ngomong nyinggung terus. Ya. Firman Tuhan terus keras. Lah ya tidak keras bagaimana? Saya WhatsApp pada adik saya. Kamu jabatanmu pendeta muda loh. Ada kedudukan di gereja. Umurnya baru 58 ini. Saya bilang, hati-hati ya. Kita ini diawasi sama iblis. Mau ditelan. Banyak berdoa. Dekat dengan Tuhan. Tumbuhkan rasa takut kepada Tuhan. Makin hari makin besar. Hargai firman Tuhan. Jangan main-main. Di kitab Wahyu, iblis itu menyeret dengan ekor, menelan dengan mulut. Siapa yang bisa ditelan? Ya. Lanjutkan kita baca. Maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku. Ya. Bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Buka hati selebar-lebarnya. Ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Ya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Ya. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Ya. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Ya. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Ya. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka Ya. dan hidup di tengah-tengah mereka. Ya. Dan aku akan menjadi Allah mereka Ya. dan mereka akan menjadi umatku. Ya. Terus. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka Ya. dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Ya. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ya. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak mudah toh menikah. Abraham, sumpah kamu bujangku, tidak boleh ambil istri buat Ishak dari perempuan Kanaan. Harus dari sanak keluargaku. Dan coba-coba. Ya, tidak ada kawin coba-coba. Kita menikah bukan untuk 1 tahun, saudara. Bukan untuk 2 tahun. Kalau zaman Kejadian pasal 6 itu, sesuka-sukanya diambil. Tidak cocok, pisah, cari lagi. Itu pernikahan di kitab Kejadian pasal 6. Kemudian Tuhan berkata, rohku tidak akan tinggal diam di tengah-tengah manusia daging.
Ya. Menikah tidak mudah. Jangan cepat-cepat serahkan hidupmu hanya dengan rayuan gombal. Saya gembala. Saya sudah berusia 75 tahun. Dari 40 tahunan kurang lebih saya pelayanan. Saya melihat, mendengar, menyaksikan begitu banyak sebetulnya nikah yang hancur. Tadi saya sudah sebutkan, SMA udah jatuh loh. Paduan suara. Sampai isinya sudah mulai membesar, tidak bisa disembunyikan. Selama dia sembunyikan, dia jadi paduan suara. Nampaknya suci. Itu bukan jaminan, saudara. Justru kita melayani, itu mulutnya naga itu. Jangan main-main ya. Masa muda memang masa yang indah. Tapi hati-hati. Ya. Orang tua bebannya berat loh. Tiru Abraham. Tiru. Ini Abraham bapak yang tanggung jawab, bukan bapak yang mengabaikan anak-anaknya. Bukan bapak yang mengabaikan rumah tangganya. Dan saya juga tidak mau jadi hamba Tuhan yang mengentengkan pernikahan. Karena itu saya ajari kepada saudara. Ya. Perhatikan baik-baik. Kalau kita pernah jatuh sudah dari awal sebelum menikah, ada kesempatan memperbaiki, minta ampun, biar darah Kristus menguduskan. Dan jangan itu turun kepada anak-anak kita. Ya. Satu Korintus 7. Tidak mudah itu menikah. Ayat 1 sampai ayat 11 lebih dahulu. Tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Ya. Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Ya. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri. Ya. Dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Perhatikan, istri sendiri, suami sendiri. Bukan istrinya orang lebih cantik daripada istri kita. Bukan suami orang lebih ganteng dari suami kita. Kita punya istri sendiri, punya suami sendiri. Kita sudah menikah, pertahankan itu nikah. Menikah itu orang memudahkan, mempertahankannya itu sulit. Susah. 50 tahun bisa, itu sudah teruji. Kami menikah sudah 50 tahun lebih ini nanti. Untuk mempertahankan itu udah gampang, saudara. Kalau bukan karena ada Tuhan, ada firman, habis. Dua yang tidak sama, tabiatnya dikasih masuk sama. Dikumpulkan. Tak mudah. Ya, baca terus. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Ya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Ya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, Ya. tetapi istrinya. Nah, lihat itu. Perhatikan, kita sangat bergantung dengan pasangan hidup kita. Ya. Ada orang bisa tidak ngomong. Suami tidak ngomong pulang dari kantor tidak ngomong, tidak nyapa istri. Istri pulang dari luar tidak nyapa. Lo ketemu kayak apa? Tidak ngobrol, tidak duduk makan sama-sama, tidak cerita-cerita.
Coba. Lanjut. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk Ya. sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Ya. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Ini yang saya nasihati seorang yang bekerja, mencapai kedudukan bagus, income yang bagus, tapi jauh dari istri. Bisa bukan 1 bulan, 2 bulan, bertahun. Kalau kamu pikir kedudukan income bagus di kota lain itu, pertahankan, bawa istrimu ke kota itu pindah. Pindahkan istrimu ke kota yang sama. Kalau kamu anggap lebih berharga bisa cari tempat yang di mana istrimu tinggal situ, kamu kembali. Boleh berpisah sementara waktu. Tapi waktu yang berpisah itu sembahyang, doa. Karena manusia tidak tahan bertarak. Tuhan bicara terang-terangan. Kok manusia biasa merasa risih. Kok pendeta ngomong begitu, khotbah begitu. Ya ini dari tadi kita baca. Manusia tidak tahan bertarak. Tahu artinya tidak tahan bertarak? Puasa makan mungkin bisa. Puasa yang satu itu. Lalu pisah. Di sini awalnya setan masuk. Ketika Hawa jalan sendiri-sendiri, suaminya jalan sendiri-sendiri. Gimana saudara? Tidak mudah toh membangun rumah tangga, mempertahankan rumah tangga itu lebih tidak mudah. Fondasinya harus kuat, dasar yang kuat itu ada kasihnya Kristus. Ya. Efesus pasal 5. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Tidak gampang tunduk. Tidak gampang. Hai istri, tunduklah. Ini yang sering kali saya khotbahkan, bacakan kalau pemberkatan nikah. Mengapa istri lebih dahulu disebut? Karena wadah lemah itu ada di dalam istri. Siapa dulu yang jatuh dalam dosa? Hawa. Ya, istri lebih dahulu. Hai istri, tunduk kepada suamimu. Tunduk. Bukan perintah. Nah itulah. Tuhan itu adil. Kalau istri dituntut seperti itu, suami juga dituntut. Baca terus. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya, lanjut. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Yang kita tidak mau melakukan ini, terserah. Kita melanggar perintah Tuhan, bukan melanggar pendeta John. Tidak saudara, tidak. Jadi tidak gampang kan nih kalau udah gampang, ada istri tidak mau tunduk, kepala batu. Ya lah. Coba. Tapi kalau saudara tidak mau lakukan itu ya sudah. Bukan melanggar saya. Saya cuma membacakan. Dibacakan Dr. Michelle. Saya mengkhotbahkan. Ini firman Tuhan. Saudara semua baca toh? Baca ya? Enggak baca? Baca. Lanjut. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Nah mudah ini saudara. Kristus mengasihi jemaat menderita. Menjadi korban. Karena mengasihi jemaat menderita.
Tidak ada salah, kadang-kadang harus diam. Jadi korban. Tapi karena mengasihi jemaat, mengasihi istri itu. Kita ini istrinya Tuhan, calon. Dipertunangkan dengan Kristus. Kita masih bertunangan. Tunangan itu bisa putus. Kalau menikah sudah tidak boleh putus. Jangan diputuskan oleh apapun. Makanya sebelum menikah hati-hati. Kalau sebelum menikah tidak bisa cerai. Apapun alasannya. Mau jelek, mau apa, pertahankan, berdoa, datang kepada Tuhan. Sehingga suami dirubah, istri pun dirubah. Harapan saya sesudah dengan firman, anak-anak muda lebih berhati-hati. Kalau yang sudah menanjak remaja 14, 15, saya pernah bilang dari umur 12 sampai 19 itu perempuan itu sangat berbahaya. Naluri nafsunya itu sangat terbakar, gampang jatuh. Makanya banyak anak SMA plang. Nah, kalau orang tua mengawasi anaknya, sayangnya banyak orang tua tidak seperti itu. Orang tua, suami kerja keras, istri kerja keras, cari apa? Duit. Anak terbengkalai. Hancurnya rumah tangga. Materialistis. Ini zaman akhir. Terserah kita mau dengar, mau terima, mau tahu, mau tidak. Kembali tadi kita baca Efesus 5. Sekali lagi ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Tolong dibaca. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya, Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. ya, Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. ya, Dialah yang menyelamatkan tubuh. ya, Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya ya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. ya, Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, Ya. tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Ya, Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. iya. Kalau tidak mengasihi istrinya, tidak mengasihi dirinya. Kalau pukul istrinya, pukul dirinya. Itu laki-laki yang bagaimana? Pukul istri, tapi dia pukul dirinya. Karena istrinya itu bagian tubuhnya. Suami istri itu satu. Bukan dua lagi, melainkan satu. Apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Jadi tidak boleh bercerai. Sekali, makanya tadi saya katakan menikah bukan hanya untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Sampai selesai salah satunya. Atau dua-dua diangkat oleh Tuhan pada bersamaan ketika Tuhan datang. Kudusnya pernikahan. Kan anak muda tidak ngerti, tidak dikasih tahu orang tua, yang tidak dikasih tahu pendeta, pendeta kasih tahu pun tidak diterima. Lanjut dibaca. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, Ya, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, mengasuh dan merawat. sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ya, Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya ya. dan bersatu dengan istrinya, Ya. sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kalau laki-laki kalau sudah kawin sedikit-sedikit mami, papi, mami, papi, mami, papi. Itu ya apa? Meninggalkan ayah ibu, ngurus keluarga sendiri.
Terus Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. ya, ayat ketiga. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, Ya. dan istri hendaklah menghormati suaminya. Mudah pernikahan? Siapa bilang mudah? Nggak gampang toh? Nggak gampang. Jadi pernikahan itu mesti direncanakan dalam doa. Dasar yang kita pegang adalah apa kata Alkitab. Abraham tidak muda. Sumpah Eliezer, sumpah kamu. Untuk pernikahan anakku. Sumpah bujangnya. Nah. Perawan belum pernah bersetubuh. Ya. Gimana saudara? Orang muda mau lihat kebahagiaan. Bukan pangkat. Bukan karier. Bukan kekayaan. Untuk apa pangkat tinggi. Kariermu bagus. Rumah tangga hancur. Itu kesedihan yang sangat. Di luar disanjung. Di dalam, rumah tangga hancur. Suami utara, istri selatan. Anak-anak tersebar barat dan timur. Kalau sudah satu, sudah nikah, mau cerai apa? Nggak boleh cerai, apapun alasannya. Tuhan benci perceraian. Jadi tidak mudah menikah. Pikir baik-baik, matang-matang. Ini pilihan saya, pilihan Tuhan atau bukan. Yang gampang pacar-pacaran ya. Ada lagu itu dulu. Jangan berdua-duaan. Nenek bilang itu berbahaya. Nah. Nenek saja bilang itu berbahaya. Apalagi Alkitab. Jangan berdua-duaan. Nah. Kalau ini yang melayani di atas mimbar, saya ketat. Tapi saya tidak rampas hakmu, tidak. Opa cuma kasih nasihat, arahan. You mau ikut puji Tuhan, tidak mau ikut risikomu sendiri. Adam, jangan makan buah ini, pengetahuan baik dan jahat. Adam punya hak tidak diambil Tuhan, tidak dipaksa. Mau dengar atau tidak, pilihan di tanganmu. Mau hidup, mau mati. Ya, hari ini pilihan di tanganmu. Bukan di tangan siapa-siapa. Jadi jangan gampang-gampang menikah. Itu zaman Nuh. Akan terulang zaman akhir. Lebih parah lagi nanti. LGBT ini. Bahaya. Tidak memandang mulu, memandang jabatan, pelayanan apa semua. Tidak. Kita mesti gentar. Kita mesti tahu, sadar ini akhir zaman. Mendekati Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus kan sudah naik. Baru saja kita peringati naik surga, menyediakan tempat. Akan datang. Fase ini yang kita belum alami. Untuk membawa kita ke tempat di mana dia ada. Itu perjuangan kita. Akan menuruti hawa nafsu. Maliaki 2. Ayat 14 sampai 16. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, Istri masa muda. yang kepadanya engkau telah tidak setia. Nah, Padahal dialah teman sekutumu Ya. dan istri seperjanjianmu. ya, Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? ya.
Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Keturunan ilahi, anak-anak Jadi jagalah rohani. dirimu. Jaga dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Iya. Nggak gampang 50 tahun menikah. Anniversary goal. Hari ini anak saya 2, kemarin dan hari ini. Hari ini anak sulung saya. Ya. Pernikahan perak 25 tahun. Kemarin anak saya putri yang kedua 24 tahun. Saya melihat, saya membimbing mereka, ya, supaya mereka awalnya sampai akhirnya itu akan berjalan dengan baik. Saudara, sampai hari ini saya tegur mereka kalau salah. Oh, saya tegur cucu saya. Jadi kalau saya tegur orang muda, pelayan-pelayan, itu seperti saya anggap anak sendiri, cucu sendiri, itu loh. Kan gembala itu orang tua rohani, betul ya? Hah? Atau bukan? Dalam keluarga jemaat, gembala itu orang tua rohani yang membimbing ke arah kerohanian. Tadi sudah selesai Maliaki 2 sampai ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, Ya. firman Tuhan Allah Israel. Ya, Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. ya. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ya, jangan berkhianat. Matius 12 ayat 25. Matius 12 ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, Ya, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, ya. dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Rumah tangga kalau tidak utuh, tidak bisa tahan. Keluar dilihat utuh, padahal tidak. Ya. Skalanya dari rumah tangga. Amsal 6 ayat 20 sampai 23. Perhatikan ini. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, Ya, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. ya, Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, ya, kalungkanlah pada lehermu. ya. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Ya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Ini ada ajaran, ada perintah, ada didikan. Dan rumah tangga itu harus ada ini. Perintah itu pelita. Ajaran itu cahaya. Teguran itu mendidik. Ada papa tidak berfungsi papa. Tidak jadi teladan. Ada ibu tidak berfungsi sebagai ibu, tidak jadi teladan. Anak kita harus melihat kita, baru dia teladani. Bukan hanya mulut ngajar. Ibu bukan ngajar, bapak tapi keteladanan tidak ada. Yang dilihat akhir dari kata, anak-anak kita lihat kelakuan kita, bukan kata-kata kita. Ini rumah tangga Kristen yang utuh. Segalanya dimulai dari rumah tangga. Ayat 29 tadi, Amsal 6. Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Ya.
Tidak boleh menghampiri istri sesama. Lanjut dibaca. Ayat 32. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Ya. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Ya. Kalau kau berzina, merusak dirimu. Hancur kan. Bahaya zina, bahaya percabulan. Ini di akhir zaman. Jangan sembarang menyerahkan. Justru makin dekat sebuah pernikahan makin berbahaya. Makanya saya rasanya 3 bulan itu seminggu sekali, seminggu 2 kali saya bimbing. Rata-rata sudah jatuh. Saya kasih syarat. Oke, saya memberkati kamu. Tak gampang orang kasih karpet merah masuk di gereja. Masih utuh. Kau ndak utuh. Ngeri loh. Ini saya buka-bukaan. Dari orang yang saya konseling. Jatuh dengan orang lain. Jatuh dengan orang lain. Bukan hanya satu orang, berapa orang jatuh. Oh, mau nikah. Cacat. Tidak gampang kan? Jaga barang berharga itu. Keperawanan itu. Yang dikatakan di dalam kitab Kejadian. Ishak punya calon istri. Cantik parasnya. Cantik. Luar cantik, dalam cantik, dan belum pernah bersetubuh. Ini akan menjadi nikah yang bahagia. Suami bijak. Ternyata sudah menikah. Istrinya mandul. Gak bisa punya anak. Tapi Ishak ini bukan sembarangan. Istrinya mandul, dia doa, Tuhan supaya istriku bisa melahirkan anak. Dia tidak bilang, "Nggak, mandul sudah, cari loh perempuan lain, saya kawin lagi." Tidak, ini teladan Ishak. Tidak ada anak pun, yang penting engkau lebih dari 10.000 anak. 10.000. Jangan seperti Elimelek bilang sama siapa namanya, Hana, engkau lebih berharga dari 10 anak. Padahal dia punya istri lain namanya Penina. Ya, ini rayuan gombal. Jangan ya orang laki-laki rayu gombal. Ini kalau orang menikah itu masuk di dalam pemberkatan nikah, dua-duanya kudus. Betapa bahagianya. Mantap dia. Tululah urapan Tuhan. Ketika pendeta memberkati, bukan tangannya pendeta di atas kepalanya, tangan Tuhan sendiri. Tapi kalau sadar isinya, saya awal datang sini, saya memberkati pernikahan berapa 2. Isinya sudah hampir meledak, hampir keluar anaknya. Jadi cuma bikin doa di rumah. Ya, betul. 30 tahun lalu, ya sekarang itu anaknya yang lahir itu sudah jadi sarjana. Ya. Lumayanlah pengalaman saya menikahkan, membimbing pranikah dan sebagainya. Lebih banyak, sedikit prosentasenya seorang jaga keperawanannya seperti Ribka. Jadi dengar nasihat, untunglah kamu. Amsal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Ya.
Tetapi siapa Ya, terus membenci teguran adalah dungu. kalau kita ditegur, kita benci ini orang, tegur, dungu. Alkitab bilang kamu bodoh. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Nah, kalau saudara tidak terima firman Tuhan, tanggung akibatnya sendiri. Ya dah, banyak istri yang bijak, perempuan yang bijak, harus memperhatikan firman. Semua ada di Amsal, sudah bisa cari baca, banyak. Ya, tapi istri yang suka bertengkar juga tidak bagus. Itu ada semua ditulis di Amsal. Silakan dibaca. Dan ini tidak gampang membangun rumah tangga. Tidak gampang. Sangat tidak gampang. Kalau kamu belum menikah, belum punya, masih umur 17, 17, sudahlah dulu, simpan. Opa ini tidak bilang kamu tidak usah cinta sama rasa simpati. Ya, boleh saja. Jangan terlalu lanjut. Sampai berdoa-doa, nenek bilang berbahaya. Nah gampang toh, kalau jatuh di sini, jatuh dalam dosa di sini, neraka itu loh, terbuka. Nggak. Saya orang beriman, saya melayani. Kalau kau berdosa, neraka. Kamu main-main. Nggak takut. Mari kita takut sama Tuhan. Ini akhir zaman. Ya. 1 Tesalonika yang terakhir ini baca. Banyaklah ya, saya baca. Buka di Amsal, saudara cari itu tentang suami istri pasti banyak. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ya. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Ya. Dan hidup di dalam pengudusan dan Nah penghormatan. itu hakikatnya nikah. Hidup dalam pengudusan, penghormatan. Bukan, lanjut. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti. Bukan dalam geraknya nafsu seperti orang tidak mengenal Tuhan. Terus. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Iya. Jadi kita harus berhati-hati dalam pernikahan. Jangan turuti hawa nafsu. Beda orang dunia, beda kita orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Pikir-pikir, timbang-timbang kalau mau menikah. Tapi ada ayat mengatakan di Matius itu, ada orang tidak menikah karena dibuat Allah seperti itu. Rasul Paulus tidak menikah. Ya. Matius 19 ayat 12. Jadi tidak semua orang menikah. Tapi kalau orang seorang diri tidak menikah, dia jaga dirinya. Kudus karena calonnya dia adalah Tuhan. Calon suaminya itu Tuhan Yesus sendiri. Dia sekarang sedang dipertunangkan sebagai perawan suci. Nah kalau dia perawan, jaga itu keperawanan. Jangan serahkan. Ya, tidak gampang saudara. Matius 19 ayat 12. Ya dibaca. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian. Ya. Dari rahim ibunya. Tidak demikian, sudah dibuat demikian. Tidak kawin. Sudah ditentukan. Nah, tapi kamu nanti akan menikah dengan Kristus. Bahagia sekali. Ya, jagalah itu hidupmu kudus. Suci, seperti perawan yang suci. Inilah kabar mempelai. Bukan teorinya, prakteknya saudara. Praktek. Ternyata banyak. Saya kan orang di dalam mengajar ini banyak. Saya konseling. Mereka dengar firman Tuhan tapi tidak sampai dilakukan. Ini masalahnya. Bukan pengajarannya tidak betul. Pengajarannya bagus. Kitanya yang tidak melakukan. Ya lokal ya. Berat toh. Anak-anakmu ya 2 beban ini. Anak 5 beban. Anak 10 lebih berat.
Bukan hanya nafkah hidup, bukan. Bukannya kasih sekolah, tidak. Ini apalagi anak gadis susah loh. Gak enteng-enteng. Jangankan anak gadis, anak laki-laki pun susah loh. Kalau dia sembarang bergaul itu yang tidak benar, bahaya. Semoga peringatan Tuhan, teguran nasihat Tuhan, didikan Tuhan, kita perhatikan dengan baik-baik. Masuk, simpan di hati untuk dilakukan. Jadi menikah tidak mudah. Membangun rumah tangga tidaklah mudah. Kita hanya berharap pertolongan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita perhatikan baik-baik. Jangan sembarang nikah. Oh, ini bukan pasangan hidup saya. Dia punya keyakinan lain. Kamu tidak bahagia. Tidak bahagia. Alkitab mengatakan, ya, kalau tidak seimbang, pasangan tidak seimbang, itu sulit sekali. Oh, tapi jangan juga bilang karena satu tempat gereja, satu pengacara apa hebat ini pengacara mempelai. Oh, jangan dulu. Ya. Orang mau menikah, lihat pasangan hidup, keluarganya, apanya, teropong semua itu. Tuhan Yesus tolong kita semua. Waktu Tuhan tolong saya. Kita semua butuh Tuhan. Kita semua butuh Tuhan. Suami butuh sekali Tuhan. Istri butuh sekali Tuhan. Beban tanggung jawab suami istri, anak-anaknya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong. Waktu Tuhan tolong saya. Siapa mau ditolong Tuhan? Tidak mudah, saudara. Nikah tidak mudah. Berapa yang dipercayakan Tuhan, putra putri, itu tanggung jawab yang berat. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong. Waktu Tuhan tolong saya. Siapa yang butuhkan pertolongan Tuhan? Waktu Tuhan. Hai ibu-ibu, tidak mudah tanggung jawabmu. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Siapa yang di sini seorang ibu yang sangat membutuhkan Tuhan? Saya sangat berat Tuhan menanggung
beban putra-putri ini. Siapa yang mau menyerahkan bebannya pada Tuhan? Angkat tanganmu di sana. Ketika tanganmu diangkat, tangannya Tuhan turun. Aku membimbing kamu. Tuhan tolong kami. Masuk di sorga sangat sulit. Masuk dalam pernikahan pun tidak mudah. Di zaman akhir ini Tuhan, zaman yang Tuhan Yesus sendiri katakan, orang akan hidup seperti pada zamannya Nuh, kawin sesuka-sukanya. Tapi puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Engkau tuntun kami semua melalui contoh yang diberikan Bapak Abraham. Tidak mudah untuk menikahkan putranya. Putra yang tunggal yang diberikan Tuhan pada waktu mereka tua. Tuhan, kami punya anak-anak, jangan kami sia-siakan. Kami bawa mereka ke dalam Tuhan. Kami berikan teladan dari kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Waktu Tuhan tolong. Tangan yang diangkat. Rasakan tangan Tuhan itu meraih tanganmu. Waktu Tuhan tolong saya tersesatlah. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong. Tuhan tolong saya. Haleluya, haleluya. Waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu menolong kami. Firman-Mu menyatakan kasih-Mu Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya tersesatlah. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Saya terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami akan siapkan hati kami untuk makan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menolong kami sekalian. Lewat firman Allah yang menjadi daging ini Tuhan. Kami menikmati kehidupan bersama Tuhan. Sucikan, kuduskan kami. Layakkan kami semua untuk menikmati tubuh dan darah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami semua. Saya undang pelayan perjamuan suci. Mari. Kita akan makan, siapkan hatimu dengan benar. Kita akan makan dan minum dengan hati yang benar, dengan hidup yang benar. Terima kasih buat kesempatan menikmati tubuh, daging dan darah Yesus. Karena itu adalah kami lakukan sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Tuhan tolong layakkan kami, ampuni kami, sucikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dulu saya jauh dari jalan sorga. Dulu saya jauh dari jalan surga. Orang yang
saya terang. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong Saya. Waktu Tuhan tolong saya tersesat. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong. Waktu Tuhan tolong Saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. jika Tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. bait yang kedua yang menyanyi. Putus asa, Tuhan panggil saya. Tuhan panggil saya Dengan suara manis merdu. Tuhan panggil saya. Dia lepaskan saya, Dia lepaskan saya dari rantai dosa. dari Rantai dosa. Waktu Tuhan tolong saya. semua sudah punya roti dan anggur. Sudah siap, mari kita siapkan diri kita. Pegang roti itu di tangan kananmu. Dan tangan kirimu memegang anggur. Dan kita akan makan dengan layak. Introspeksi diri. Kalau ada dosa diakui. Kalau ada hati yang tidak berdamai, berdamai dulu dengan Tuhan. Ya, baru kita makan. Sebab ini adalah tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Mari angkat itu roti lebih tinggi dari kepalamu. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia pecah-pecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memperingati akan daku. Apa saudara percaya? Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus. Kalau sudah katakan amin, mari kita makan dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Orang muda, jaga kelakuanmu bersih, karena kau akan berbahagia. Kita akan angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan diambil cawan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang, kata Tuhan. Apa saudara percaya bahwa anggur yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari silakan minum dalam nama Yesus.
Mari angkat tangan penyembah kepada Tuhan dalam nyanyian. Waktu Tuhan tolong saya. Saudara rasakan tanganmu diangkat oleh Tuhan. Seperti Petrus tenggelam, diangkat oleh Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan Tolong saya. Saya tersesat. Saya tersesat. saya Tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong. Waktu Tuhan tolong saya. Sekali lagi katakan, rasakan Tuhan menolong. Waktu Tuhan Rasakan kasih Tuhan yang mengangkat saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Waktu Tuhan tolong Tuhan tolong keluargaku, saya. tolong anak cucuku. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Jika Tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong Haleluya. saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Terimalah berkat. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Hari ini sampai selamanya. Berkat Tuhan tinggal dalam rumah tangga. Sampai ia datang kembali. Terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat katakan amin.